HP 4 jutaan zaman sekarang itu sudah banyak banget ya guys. Tapi pada kesempatan kali ini kita penasaran kalau kita bandingkan HP yang launch-nya itu harganya 4 jutaan. Tapi saat ini itu cepet banget guys, turunnya di harga 3 jutaan sekarang. Yaitu adalah Samsung Galaxy M34 5G versus Vivo V29e. Jadi ini adalah kedua buah smartphone sama-sama di launch di harga 4 jutaan, meskipun Samsung lebih murah sedikit, 4,1 lah. Kalau di Vivo 4,3. Tapi saat ini dua-duanya itu rata-rata dijual di bawah harga 4 juta rupiah guys. Itu harga barunya, itu wow banget sih guys. Ini belum 1 bulan, bahkan itu cepet banget turunnya. Dan ini kenapa? Kenapa kita bandingkan? Karena mungkin bagi sebagian orang akan penasaran perbandingan kedua buah smartphone ini seperti apa. Oleh karena itu, mari kita akan bahas perbandingan kedua buah smartphone ini. Tapi sebelum itu, kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit Vivo V29e untuk kita lakukan review perbandingannya pada video ini. Dan kembali lagi dengan Joseph di sini, kita akan review perbandingan kedua buah smartphone ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bandingkan adalah sisi performance-nya, di mana kedua buah smartphone sama-sama menggunakan chipset yang berbeda ya guys, di mana Samsung menggunakan Exynos 1280, RAM 8GB dan storage 128GB. Sedangkan di Vivo V29e itu menggunakan Snapdragon 695, RAM 8GB dan storage 256GB. Di sini secara performance, secara di atas kertas, itu memang lebih unggul Samsung Galaxy M34 5G. Kita buktikan secara benchmark terlebih dahulu ya guys. Kita lihatkan kepada kalian untuk rata-rata Geekbench score-nya ya guys. Untuk single core maupun multi core-nya, kalian bisa lihat skor perbandingan di layar kalian. Kemudian, kita juga bandingkan menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Ya. Dan terakhir kita bandingkan menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Overall, secara keseluruhan, pemenangnya di Samsung Galaxy M34 5G. Bahkan, ini kita buktikan dengan gaming juga, guys. Kita uji coba nih, guys, game Mobile Legends, di mana di M34 juga ada throttling, Vivo juga ada throttling. Itu, ya Samsung lebih unggul, guys, rata-rata FPS-nya. Kalian bisa lihat di layar kalian juga. Kemudian, kita uji coba juga menggunakan game Genshin Impact dengan setting yang sama. Rata-rata FPS di Samsung lebih unggul. Ini menarik banget ya guys. Exynos yang terkenal manajemen panasnya kurang bagus, buat gaming kurang oke, malah lebih unggul daripada Snapdragon 695 di Vivo V29e. Ini sesuatu hal yang sangat menarik ya guys. Karena memang M34 ini manajemen panasnya jauh lebih baik daripada Vivo V29e ya guys, untuk gaming khususnya. Meskipun sama-sama hangat, tapi lebih stabil lah guys secara performance. Dan itu kita bisa lihat juga untuk rata-rata FPS-nya waktu kemarin kita review masing-masing smartphone, kalian bisa cek ya. Di situ kita tunjukkan untuk rata-rata FPS-nya seperti apa ya guys. Aspek berikutnya yang akan kita bandingkan adalah dari sisi kamera. Nah, ini menarik guys. Kedua buah smartphone sama-sama punya OIS ya. Cuma bedanya di Vivo pakai 64 megapiksel, kalau di Samsung pakai 50 megapiksel. Kamera depannya juga berbeda. Kemudian di Samsung bisa merekam 4K 30 fps untuk kamera utama belakangnya, sedangkan di Vivo 1080p 60 fps. Meskipun kamera ultrawide kedua buah smartphone sama-sama 1080p 30 fps, kamera depannya juga 1080p 30 fps. Dan ini tentunya menarik banget buat kita bandingkan ya guys. Jadi nanti kalian akan lihat untuk sampel video maupun fotonya ya guys. Kalau video sebenarnya itu lebih widean di Vivo. Tapi memang pemenangnya itu di Samsung Galaxy M34 5G. Kalian akan ngerti kok guys kenapa kita menangkan di Samsung Galaxy M34. Karena memang secara tone warna, kemudian secara gambarnya itu memang lebih menarikan di Samsung dibandingkan Vivo. Sekali lagi, ini ada pendapat dari Gadget. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita lakukan perbandingan dua buah kamera depan antara Vivo V29e versus Samsung Galaxy M34 5G. Jadi kalau di sini kita bisa lihat untuk kameranya itu lebih widean di Vivo ya guys daripada Samsung. Tapi di sini memang untuk warna ya, warna kulit itu memang Samsung lebih akurat sih guys somehow. Dan ya gimana mau kalian, apakah bagus atau tidak? Ini kita cobain kualitas kameranya. Ada flare-nya ya guys untuk yang Samsung ya.
itu bonus tambahan ya. Tapi kalau kita lihat sih secara kualitas ini termasuk menarik ya guys. Untuk kualitas kamera depannya dua-duanya sebenarnya menarik. Kalau yang Vivo ini enaknya sih wide-nya sih guys, daripada Samsung ini benar-benar tight banget ya. Tapi silakan terus komentar mengenai perbandingan kedua buah kamera smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini perbandingan buah kamera belakang dari kedua buah smartphone antara Vivo versus Samsung Galaxy M34 5G. Kalau kita bandingkan seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Kalau di Vivo ini kayaknya lebih wide ya untuk kameranya ya guys. Dan ini kedua buah smartphone sama-sama punya OIS. Dan ini secara default aja, setting default yang kita pakai kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya. Kalau kita bilang sih sebenarnya ini warnanya lebih akuratan di Samsung ya guys. Tapi silahkan terus komentar mengenai kualitas perbandingan dua buah kamera belakang dari Samsung Galaxy M34 5G versus Vivo V29i ya guys. Tapi silahkan terus komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide dari kedua buah smartphone. Jadi kedua buah smartphone sama-sama punya kamera ultrawide. Ini sesuatu hal yang bagus. Memang harga 4 jutaan tuh harus punya ultrawide ya guys. Tapi kalau kalian lihat di sini untuk kualitas kameranya, unggulan di Samsung sih guys. Ini warnanya, tone warnanya juga lebih bagus ya. Terus untuk apa ya, lebih terang juga dari Samsung daripada Vivo ya guys. Tapi silakan komentar mengenai perbandingan kedua buah kamera ultrawide dari kedua buah smartphone ini ya guys. Kemudian, kualitas layar AMOLED di Vivo dan Super AMOLED di Samsung itu memang secara sekilas itu nggak terlalu kelihatan. Tapi ketika kita head to headin, itu memang pemenangnya di Samsung Galaxy M34 5G. Mungkin karena Samsung ini memang produksi sendiri ya panelnya, jadi memang kualitas suaranya juga lebih bagus. Dan di bawah matahari sebenarnya plus minus nggak terlalu beda jauh, tapi entah kenapa Samsung itu kayak lebih unggul sedikit banget guys, lebih tipis, lebih terang sedikit. Dan ya mungkin ya faktor nits-nya yang lebih tinggi sedikit ya guys dibandingkan Vivo ya guys. Kemudian kedua buah smartphone sama-sama menggunakan single speaker ya. Tapi menurut kita kualitas suara di Samsung lebih bagus dibandingkan Vivo. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian untuk baterai ini menarik guys, dimana Samsung Galaxy M34 itu pakai baterai 6000, sedangkan di Vivo itu pakai baterai 5000. Tapi secara benchmark itu unggul di Vivo. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang manajemen baterai di
HP Vivo lebih baik dan lebih stabil dibandingkan HP Samsung Galaxy M34 5G. Ada banyak faktor ya guys, misalnya dari sisi dia mencari sinyal mungkin lebih stabilan di modemnya Snapdragon dibandingkan Exynos. Itu pengaruh ya guys. Sehingga baterainya itu lebih stabilan di Vivo, meskipun di atas kertas itu lebih besar Samsung ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, lagi-lagi pembalangnya adalah Vivo V29e, di mana di sini 44 watt versus 25 watt. Jelas berbeda guys. Jelas lebih cepat di Vivo ya guys daripada Samsung. Jadi ya memang pemenangnya Vivo. Kemudian dari sisi desain ya, ini menurut kita lagi-lagi Vivo menunjukkan bahwa memang HP-HP-nya itu punya desain yang cakep ya guys. Dan di harga 4 jutaan dia juga punya desain yang cakep. Bezelnya lebih tipis, pakai punch hole, kemudian back covernya juga enak, nggak licin. Kalau Samsung licin, ngecap sidik jari, ya itu agak disayangkan aja sih guys. Ya Vivo good job lah untuk buat desain yang cakep. Kemudian dari sisi jaminan update software, di sini memang pemenangnya di Samsung, di mana Vivo itu kalau nggak salah dapatnya 2 kali update OS. Sedangkan di Samsung 4 kali update OS. Jadi jangka panjangnya itu memang lebih menang di Samsung dibandingkan Vivo ya guys. Kemudian adanya headphone jack 3,5 mm di Samsung itu lebih unggul daripada Vivo yang tidak punya headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian di Samsung itu masih memiliki micro SD slot, tapi di Vivo nggak ada. Itu hal penting juga yang perlu kalian tahu ketika beli HP ini ya guys. Itu dia tadi perbandingan kedua buah smartphone ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sendiri, overall untuk kedua buah smartphone ini sebenarnya sama-sama bagus. Punya segmentasi marketnya yang berbeda. Dimana all-rounder menurut kita ya, kalau misalkan di luar desain, di luar lain-lain, kita menangkan di Samsung Galaxy M34 5G dibandingkan Vivo. Ya, karena menurut kita lebih all-rounder, lebih dapatnya lebih banyak dibandingkan Vivo. Tapi sekali lagi, bisa jadi orang lebih suka desainnya Vivo, lebih suka chargingnya dari Vivo. Ya bebas ya guys, jadi itu tergantung kalian sendiri ya guys. Tapi sekali lagi ini ada pendapat dari Review Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai kedua buah smartphone ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.